Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, materi kita adalah tentang Ramadan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mengangkat satu buku dengan judul Al-Ahadis Al-Muntashirah Hawali Ramadan La Tasih. Hadis-hadis yang tersebar seputar Ramadan, tapi hadis ini tidak sahih. Satu, tidak sahih. Yang kedua, hadis palsu. Yang ketiga, hadisnya dhaif, lemah. Yang ketiga, lemah banget. Di dalam perkara Ramadan, banyak hadis-hadis yang berada di seputar Ramadan itu, hadisnya mencakupi 3 hukum tadi. Hukum di dalam hadis itu secara garis besar ada 3. Satu, sahih. Yang kedua, hasan. Ini harus paham dulu. Dia ada sahih, ada hasan. Kemudian ada dhaif, lemah. Nah yang keempat ini namanya palsu, maudhu' namanya. Hadis sahih terbagi 2. Sahih li ghairihi wa li dzatihi. Ada sahih karena memang zat asalnya sahih. Yang kedua, ada sahih disahihkan oleh ulama yang masyhur, ulama hadis yang lain. Yang kedua, hasan, terbagi 2 juga. Ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi, atau lebih tepatnya ada yang hasan beneran, ada yang hasan menghasankan hadis yang dhaif. Jadi hadis ini lemah. Ada ulama masyhur, ulama hadis yang meriwayatkan hadis tersebut, maka hadis yang tadi lemah jadi hasan. Nanti kita lihat apakah ada hadis-hadis itu yang derajatnya hasan atau dihasankan. Yang ketiga, dhaif. Dhaif itu lemah. Ada 2. Satu, lemah saja. Yang kedua, lemah banget. Lemah banget ini oleh sebagian ulama, termasuk Syekh Al-Iraqi, kemudian Syekh murid daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Ibnu Al-Haytham. Kata beliau, hadis yang dhaif banget ini itu bisa disamakan dengan hadis palsu. Tapi dalam ulama yang lain tidak sama antara hadis palsu dengan hadis yang dhaif banget atau lemah sangat. Yang keempat, hadis palsu. Hadis palsu ini hadis dia bukan hadis, tapi oleh sebagian orang dijadikan hadis. Pada poin terakhir inilah Nabi bilang di dalam hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang mengutarakan hadis-hadis palsu, dia sedang bersumpah atau berdusta atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdusta atas nama Nabi sudah dipersiapkan oleh Allah tempatnya di neraka. Bahasanya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena banyak untuk menjual, mohon maaf, menjual lisan, menjual perkara. Jadi ada orang yang bisa bahasa Arab, dia berucap dengan kalimatnya diutarakan seolah-olah itu hadis Nabi. Apalagi kalau dia dahului dengan kalimat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan hadis. Itu telah berdusta. Karena banyak perkataan-perkataan para ulama yang dihadiskan. Perkataan-perkataan ulama yang dihadiskan. Dan itu tidak sedikit. Kita ambil contoh an-nadhafatu minal iman. Orang bilang ini hadis, pada hakikat itu bukan hadis. Maka orang yang mengatakan ini hadis, maka sebenarnya ada 2 kemungkinan. Ketidaktahuan, atau karena memang pura-pura tidak tahu. Atau yang ketiga, memang nggak tahu beneran.
Kalau yang keempat, dia sengaja menghadiskan untuk orang lain percaya dengan perkataan dia, maka dia jatuhnya dusta. Nah, itu yang paling berbahaya, yang poin terakhir. Jadi menganggap perkataan Nabi bukan perkataan Nabi, tapi dikatakan perkataan Nabi, itu telah berdusta. Dan bukan masalah permasalahannya adalah pada orangnya, tapi pada masa dahulu ini sudah terjadi. Sehingga banyak para pendusta-pendusta pada masa itu juga mereka ikut, yang dianggap oleh para ulama-ulama hadis mereka tidak layak meriwayatkan hadis. Dan itu baru dipelajari di dalam pelajaran-pelajaran khusus, namanya riwayah dan dirayah, khusus ilmunya, karena kita tidak hafal nama-nama orang. Nah, itu sebagian penjelasan umum tentang pembagian hadis secara garis besar. Yang ingin saya angkat Bapak Ibu di subuh hari ini ada dua. Bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif dan dhaif jiddan. Bagaimana beramal dengan hadis lemah dan lemah banget. Dan bagaimana beramal dengan hadis palsu. Kita ambil contoh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, dari mana kita tahu kalimat ini? Dari nenek moyang. Artinya dari dulu-dulu kita dipelajari berbuka puasa, itu doanya itu. Betul ya? Tapi apakah hadis ini sahih atau tidak sahih? Itu yang kemudian oleh para ulama dicari tahu, terkhusus ulama hadis. Nah, ternyata hadis ini tidak benar, tidak sahih hadisnya. Sehingga bermunculanlah sekarang ini hadis-hadis yang sahih tentang berbuka puasa. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis dhaif, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, boleh beramal dengan hadis dhaif, tapi tak boleh beralasan. Tak boleh menjadikan ini alasan sebagai benteng pertahanan argumentasi. Itu tidak boleh. Ada kok hadisnya. Ketika berdebat tentang kebenaran hadis tersebut, kita bilang ada kok hadisnya. Nah, hadis itu tak boleh jadikan sandaran. Di dalam pemahaman Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis dhaif ini hanya boleh diamalkan tapi tidak boleh dijadikan alasan. Satu. Yang kedua, hadis dhaif itu hanya boleh diambil faidah saja. Jadi ambil faidah itu bagaimana maksudnya? Keutamaannya. Kira-kira dari doa yang tadi ada tak keberkahan dan keutamaannya? Boleh diambil. Kalau tidak, tak boleh diambil. Dia kalau boleh yang seperti itu ada berkahnya, ada keutamaannya, ada. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya Allah, aku berpuasa karenamu. Karena dalam hadis yang lain Nabi bilang, yang memberikan pahala puasa itu cuma Allah, tak ada yang lain. Tanpa ada perantara yang lain, langsung Allah. Wa ana ajzi bih, kata Allah. Artinya itu sudah kaitannya dengan Allah. Orang yang berpuasa untuk Allah, memang Allah langsung yang kasih. Nah, ini poin penting. Maka kita boleh mengambil manfaat atau faidah. Di dalam hadis dhaif ada 5 hal. Kita sampaikan 3 hal saja yang tidak boleh dilakukan dari hadis dhaif. 1, tidak boleh kita mengambilnya untuk alasan. Yang kedua, halal haram. Persoalan halal dan haram harus hadisnya sahih. Paling rendah hadisnya hasan. Paling rendah hadisnya hasan. Yang ketiga, pada persoalan akidah, tauhid, itu tidak boleh kita gunakan hadis dhaif. Hadis dhaif banget, hadis palsu, tidak boleh. Ulama sepakat, ittafaqal ulama, Syekh Al-Iraqi, Ad-Dimashqi, Ad-Darqutni, Ibnu Hajar al-Asqalani, semua sepakat tentang hadis-hadis itu. Dalam persoalan hadis lemah ke bawah, tidak boleh
dipakai pada beberapa hal. Satu, halal haram, akidah, satu lagi dijadikan alasan. Dia ada 5. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berdebat kepada orang masalah ada benar atau tidaknya tentang hadis tadi, tak boleh kita jadikan sandaran hadis lemah, tapi boleh diambil faidah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang yang memperdebatkan dan ada kelompok-kelompok tertentu yang membagi, dan ini harus saya sampaikan. Satu, kelompok Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau hari ini banyak yang mengikuti beliau, termasuklah salah satunya orang-orang yang bermadhabkan Imam Asy-Syafi'i. Itu juga sebagian besar mengikuti pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, menggunakan hadis dhaif hanya untuk diambil faidah saja. Oh, apakah dalam hadis-hadis Bukhari itu tidak ada yang dhaif? Ada, bukan tidak ada. Berarti cukup lumayan, ya. Karena kata Ibnu Al-Haytami, banyak juga hadis-hadis dhaif itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bukan berarti tidak ada. Satu. Yang kedua, orang-orang bermazhabkan Imam Ahmad bin Hambal, lebih tepatnya orang-orang yang bermazhabkan Hambali, mereka menolak secara utuh hadis dhaif banget, hadis palsu. Jadi tak bisa digunakan. Kalau hadis ini tidak sahih, maka kami tidak gunakan. Tapi kalau hadis ini sahih banget, sahih, baru kami pakai. Kalau dia cuma dhaif, kalau dia dhaif banget, kalau dia palsu apatah lagi, kami tidak pakai hadis itu. Jadi mohon maaf, kalau Bapak Ibu bertemu dengan teman-teman seperti ini, maka bisa kita katakan mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis-hadis sahih. Contoh, teman-teman Salafi. Yang kedua, teman-teman Muhammadiyah. Nah, termasuk saya orang Muhammadiyah, Pak. Kami di Muhammadiyah itu berpegang teguh pada hadis-hadis sahih, tapi pada satu ketika di Muhammadiyah masih bisa menerima, longgar dalam hadis-hadis yang dhaif, tidak dhaif banget ataupun palsu. Tapi kalau teman-teman Salafi, dia menolak, tidak mau dia. Kita ambil contoh hadis berbuka puasa tadi. Maka apa hadis yang sahih? Mereka keluarkan hadis yang sahih dalam berbuka puasa. Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa itu hadis yang paling sahih ketika berbuka puasa? Cuman satu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu tak ada lagi. Cuman itu saja hadis yang sahih. Jadi berbuka puasa itu Bismillahirrahmanirrahim, minum. Setelah minum baru berdoa. Zahabaz zama wabtabatil uruq wathabatil ajru insyaallah. Itu dia hadisnya. Tapi kata para ulama, cara penggunaannya hadis yang paling sahih itu untuk sebelum berbuka puasa atau ketika berbuka puasa itu hadisnya cuman Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu yang lain ditolak, termasuk Allahumma lakasumtu. Dan itu oleh para ulama hadis, dari kalangan mereka, dari kalangan teman-teman Salafi, itu mereka menolak hadis tersebut. Kita nanti lihat Bapak Ibu, apakah dalam Majelis Ulama Indonesia, kenapa kok tidak melarang orang-orang yang berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan itu sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat seperti kita ini. Ternyata Bapak Ibu ada pandangan para ulama yang lain. Satu, tadi yang berpandangan bahwa hadis dhaif boleh dijadikan diambil faidah dan keutamaan. Yang kedua, tidak semua ulama sependapat bahwa hadis palsu itu tidak boleh dipakai dalam doa. Ternyata ada ulama yang membolehkan hadis palsu itu dipakai dalam doa. Hadis palsu dalam doa, khusus dalam doa. Dalam yang lain tertolak, dalam doa khusus. Nanti kita lihat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, ini secara garis besar sudah saya sampaikan. Harusnya kita sudah mulai paham itu, karena memang itu yang paling
sering diperdebatkan. Oh, ini tidak ada hadisnya. Oh, ini hadisnya lemah. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham hadis lemah itu seperti apa, ulama pendapatnya sudah seperti apa, dan tidak perlu kita berantem hanya gara-gara itu. Kalau mereka bersikeras, silakan. Muhammadiyah berpegang teguh dengan yang sahih, silahkan. Kita berpegang teguh mengambil faidah dari hadis-hadis tersebut karena mengikuti para ulama terdahulu, silahkan. Tidak ada masalah. Yang salah adalah yang bukan hadis dibuat-buat hadis. Itu yang berdusta atas nama Nabi. Dan kata Nabi, tempatnya neraka, dan neraka yang sudah dijanjikan bagi mereka neraka jahanam. Ini gara-gara mik kalian lah nih. Tengok turun-turun nih. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama, man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'alan nar. Ini di mana-mana Bapak Ibu akan dengar sebelum menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hadis ini oleh para ulama ada dalam 3 pandangan. Yang jelas hadis ini tidak sahih. Yang jelas hadis ini tidak sahih. Tapi dalam 3 pandangan. Pandangan pertama, Syekh Al-Utsaimin, Ibn Bas mengatakan bahwa hadis ini dhaif jiddan, setara dengan hadis palsu. Jadi tak boleh dipakai. Tertolak secara mentah-mentah. Tertolak secara mentah-mentah. Lah kalau tertolak bagaimana? Jangan dipakai. Karena hukum memakai hadis palsu di dalam ibadah itu termasuk bid'ah yang sangat-sangat bid'ah. Tidak boleh. Termasuk mengada-ngada. Dalam derajat hadis ini, dalam kitab Al-Ahadis Ad-Da'ifah atau dalam kitab-kitab Al-Mawdu' yang dikarang oleh para ulama, menjadi perdebatan para ulama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemarin 1-2 pekan yang lalu kami berdiskusi dengan teman-teman yang ada alumni Madinah, Mesir, Maroko, Mauritania, duduk untuk membahas hadis-hadis seputar Ramadan yang hadisnya sahih, palsu dan lain sebagainya. Kami duduk dengan teman-teman, kita sampaikan perkara hadis ini. Nah, satu Bapak Ibu, poin pentingnya adalah dalam hadis ini Bapak Ibu, kata para ulama, dari secara teks itu cukup bermasalah. Masa orang berbahagia saja dengan datangnya Ramadan sudah haram untuk masuk dalam neraka. Jadi kalau dia tidak puasa, bahagia saja dia dengan datangnya Ramadan, sudah diharamkan oleh Allah jasadnya dari api neraka. Kata sebagian ulama, itu hadis bermasalah. Sampai di sini bisa dipahami. Baik. Hadis ini didapatkan cuma dalam satu kitab. Dalam kitab Durratun Nasihin. Dalam kitab yang lain tak ada. Termasuk sekalipun dalam kitab hadis-hadis palsu pun tak ada. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini masuk pada poin yang kedua. Dia bukan hadis palsu, tapi dia hadis dhaif jiddan, lemah banget. Tahu lemah banget maksudnya? Baik. Kalau lemah banget berarti boleh dong kami pakai, Pak Ustaz. Boleh ya? Ibu-ibu lah jadi ahli fatwa lah. Boleh kita pakai hadis palsu, hadis yang lemah banget ini? Sebagian kecil para ulama mengatakan yang tadi saya sampaikan, boleh mengambil faidah, boleh mengambil keutamaan sebagai motivasi. Ustaz Abdul Samad dalam kitabnya Al-Ahadis Al-Muntasyarah itu, kata Ustaz Abdul Samad bahwa hadis ini itu tidak dhaif banget, tapi hadis ini lemah saja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Syekh Ali Mustafa Ya'qub, Imam Masjid Istiqlal almarhum, kata beliau dengan keras mengatakan hadis ini hadisnya palsu. Kata beliau bahwa hadis ini palsu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Apa hukumnya kita beramal dengan hadis-hadis palsu? Tadi sudah saya sampaikan. Dan bagaimana sikap kita hari ini terhadap itu? Satu, sikap kita Bapak Ibu. Kita umat orang-orang beriman ini, kalau hadis dia palsu, maka sebaiknya kita tinggalkan. Toh kalau ingin disampaikan, sampaikanlah dalam utara, jangan sampaikan perkataan Nabi. Karena saya sejalan dengan Syekh Ali Mustafa Ya'qub bahwa hadis ini palsu. Bahkan dalam kitab hadis-hadis lemah banget pun tidak ditemukan hadis tersebut. Sehingga oleh beliau dikatakan hadis ini palsu. Karena secara matan ini bermasalah. Dia ada permasalahan pada matannya, ada permasalahan pada riwayatnya, pada perawinya, pada yang meriwayatkannya. Perbedaan antara sahih, hasan, dhaif, palsu itu juga ada pada perawinya yang meriwayatkannya. Kadang ada yang meriwayatkannya ini pendusta banget. Lah kalau dustanya banget, itu tidak bisa Pak diterima hadisnya Pak. Kita ambil contoh. Bapak Ibu tahu kalau si Mustafa itu pendusta. Pergi dia ke Pelalawan. Di Pelalawan banjir banget kata dia. Sampai semua rumah tenggelam. Karena Bapak Ibu tahu kalau dia ini pendusta, kira-kira Bapak terima enggak kata-kata dia tadi? Mesti tertolak. Itu dalam nalar logika kita. Betapa dalam nalar logika para ulama terdahulu. Untuk meriwayatkan satu hadis itu butuh ada syarat-syarat tertentu yang harus mereka lalui. Apalagi Al-Quran. Kita ambil contoh. Menuliskan satu ayat di dalam Al-Quran, satu ayat saja. Zaid ibn Thabit itu mengumpulkan 10 orang. 10 orang ini untuk satu ayat, bukan satu surat ya. Satu ayat. Kalau tak sama, orang pertama sampai orang terakhir buang semuanya. Harus cari yang betul-betul. Kalau sama 10-10 ini baru dimasukkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam mushaf itu. Saking detailnya Pak. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pada tahun 2014 atau 15, saya menemukan satu website. Isi websitenya begini. Muhammad itu pendusta. Hadis itu baru ada 200 tahun setelah Muhammad. Jadi Muhammad itu pendusta. Salah satu cara masuk kaum orientalis dalam jalur ini, dalam jalur perkataan Nabi ini, di situ Bapak Ibu, pada hadis palsu, pada hadis lemah, pada hadis lemah banget. Sehingga dalam kajian orientalis bukan tidak ada sebab banyak orang yang masuk ke situ dan mengatakan bahwa Muhammad ini pendusta. Satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lahir golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mendustakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang poin pentingnya Pak. Kok bisa? Ingkar sunnah namanya. Berawal dari kajian orientalis tentang hadis. Maka Bapak Ibu, untuk mengelabui umat muslim muncul satu buku. Namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras lil Alfadhil Ahadis, yang dikarang oleh orientalis, yang dijadikan sandaran oleh kaum muslimin. Coba bayangkan, permasalahan hadis sampai ke situ Pak. Berawal dari perkataan dhaif jiddan, palsu, sampai kajian orientalis ke situ. Jalan masuk mereka untuk merusak kita daripada bagian itu tersebut. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Saking mereka serius merusak kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita umat muslim tidak mau belajar terhadap persoalan ini, kita takutnya terjerumus dalam dua.
Satu, sesat dan menyesatkan. Yang kedua, kita disesatkan. Disesatkan. Baik, termasuklah pada hadis-hadis tertentu tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari persoalan ini Bapak Ibu, muncullah kelompok pendusta Nabi, muncul kelompok ingkar sunnah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ingkar sunnah tadi? Kami tak percaya kepada Muhammad, kami percayanya cuma kepada Allah. Kenapa? Orang Muhammad aja pendusta kok. Orang Muhammad itu manusia kok. Manusia kan bisa salah, bisa betul. Manusia itu kan bisa berdusta. Loh, Muhammad manusia. Apa contohnya Muhammad manusia? Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku kan manusia seperti kalian, kata Nabi Muhammad. Allah kata melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, Muhammad katakan kepada mereka bahwa engkau sama dengan mereka. Tapi kan ayatnya cuma sampai di situ. Harusnya diteruskan sampai akhir. Karena ayatnya sampai situ mengatakan bahwa Muhammad ini manusia. Maka disitulah mereka katakan bahwa Muhammad ini pendusta. Sampai-sampai mereka bisa katakan hadis itu baru muncul 200 tahun setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti 2 abad. Lebih tepatnya pada masa tabi'in dan tabi'in. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka bagaimana sikap kita terhadap hadis man fariha bidukhuli Ramadan faqad harramallahu jasadahu 'alan nar? Sebaiknya jangan dipakai bagi para dai, tapi bagi kita yang mendengarkan ambil motivasi. Apa motivasinya? Orang yang berbahagia saja bisa masuk ke dalam surga. Apa tak lagi kalau kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berpuasa dengan sebaik mungkin, maka jangankan harap masuk neraka. Surga yang sudah dijanjikan itu pasti Allah berikan kepada orang yang benar-benar dalam puasanya. Tapi ingat, Allah punya banyak hadis, Nabi punya banyak hadis-hadis yang lain tentang bernilai atau tidak bernilainya puasa seseorang. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tidak ada gunanya puasa seseorang itu. Dia berpuasa, tapi puasanya tidak ada guna sama sekali. Kapan Bapak Ibu puasa dia tak berguna itu? Satu, kata Nabi, man tarakas salah fahuwa kafir. Yang meninggalkan solat kafir. Di dalam hadis Nabi, kata Nabi dalam hadisnya begini, ada 15 ancaman Allah kepada orang yang sengaja meninggalkan solat. Di antara 15 itu, satu di antaranya, kata Nabi, humiya kulla amalihi. Allah buang, Allah bakar, Allah hapus semua amal ibadahnya, termasuk puasanya, zakatnya, akhlak mulianya. Kalau dia tidak sholat, Allah tidak akan terima apapun ibadahnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Itu kalau meninggalkan sholat. Jadi kalau orang sholat ini Bapak Ibu, kalau tidak sholat sama sekali, jangankan puasa Ramadan, semua perbuatan selama dia hidup tak ada manfaat sama sekali bagi Allah. Bagi dia di dunia iya aman, bagi dia di akhirat tidak ada sama sekali faedah. Kata Nabi dalam hadisnya begitu. Dia ada 15 ancaman Allah tu yang sengaja meninggalkan solat. Oh, itu berbahaya Pak. Dalam kitab Imam Az-Zahabi itu Pak, dalam pembahasan solat khusus, Masya Allah, itu banyak sekali Pak permasalahannya itu Pak. Kemuliaan yang Allah tampakkan, ancamannya 15 itu. Jadi kalau ada Bapak Ibu lihat rumah tangga orang kok asik berantem saja, tengok sholatnya Pak. Tengok sholatnya. Kalau benar sholatnya, tidak mungkin berantem tuh Pak. Nah, itu Pak, pentingnya. Dalam kitab Ihya, dalam kitab Imam Al-Ghazali tentang Asrarus Salah, rahasia-rahasia sholat, juga begitu Pak mengatakan. Syekh Sapat Tembilahan, siapa namanya itu? Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, dalam kitabnya Asrarus Shalah juga, rahasia-rahasia salat. Itu bukan, ternyata sejalan dengan apa yang mereka sampaikan, itu sejalan dengan perkataan baginda Nabi. Orang yang meninggalkan salat kafir. Kafir di sini Bapak Ibu artinya kufur.
Orang kufur itu tidak ada satupun amal ibadahnya bernilai, sama sekali tak ada. 60 tahun dia sholat dia 60 tahun, ibadah dia 60 tahun. Sekali dia tinggalkan sholat, nak sholat dia tak ada. Sengaja dia tinggalkan sholat, sengaja ya, bukan tidak sengaja, sengaja. Itu baru sengaja Pak. Bagaimana kalau dia mohon maaf mengingkari sholat? Tidak ada tuh wajib sholat itu tidak ada. Kalau sempat dia katakan wajib sholat itu tak ada masuk munafik dia. Itu neraka yang pantas untuk dia cuma satu saja, neraka jahanam. Dan tempatnya terbaik bagi dia apa? Di dasar neraka jahanam itu betul. Fid darkil asfal minan nar. Tadi ada pertanyaan dari apa awak. Apa perbedaan sembahyang dengan sholat? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini kembali kepada sejarah. Sembahyang ini Bapak Ibu diartikan dalam bahasa peninggalan. Bapak Ibu boleh lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbedaan sholat dengan sembahyang. Sembahyang dalam bahasa Indonesia, sholat dalam bahasa Arab satu. Sholat dalam bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Sampai di sini bisa paham ya Bapak Ibu ya? As-salatu, sholat itu dari bahasa Arab yang diindonesiakan. Kalau sembahyang itu bukan bahasa Arab, bahasa sejarah dahulu. Kalau lebih tepatnya bahasa Jawi, peninggalan bahasa Sanskerta, yang kemudian diindonesiakan, diambil mohon maaf dari peribadatan agama yang lain. Peribadatan agama yang lain ini dulu yang merajai negara Nusantara, bukan Republik Indonesia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini secara sejarah. Secara sejarah Bapak Ibu, Indonesia ini itu dulu belum ada. Yang ada itu Nusantara. Nama lain daripada Nusantara itu namanya Jawi. Jawi ini bukan Kobau. Bukan. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu pahamnya Jawi itu Kobau kan? Kobau kan? Tapi dalam aksara Nusantara Melayu, Jawi itu artinya Nusantara. Dulu bahasa kita bahasa Jawi. Bahasa Jawi itu bahasa Nusantara. Apa bahasa Nusantara itu? Melayu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Karena dulu sejarahnya Nusantara ini dikuasai oleh dua agama. Tiga. Tapi yang satu ini bukan agama. Tidak dianggap agama. Satu, penghayatan. Sebelum datang Buddha dan Hindu. Setelah datang Buddha dan Hindu, maka Buddha dan Hindu menguasai. Karena apa? Karena memegang dua kerajaan besar sekaligus. Sampai di sini bisa paham. Maka dua kerajaan besar ini menguasai Nusantara. Apapun yang dikeluarkan oleh pada masa itu dalam aksara Jawinya, itulah yang dipakai. Sampailah hari ini tidak semua bahasa itu dibuang. Salah satu bahasa yang dipakai adalah sembahyang itu dari bahasa agama yang berbeda dari agama Islam. Disinilah mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak mau panjang lebar mengatakannya, tapi saya ingin sampaikan dalam kajian orientalis tentang bahasa itu persoalan Pak, persoalan. Kenapa persoalan Pak Ustaz? Semua yang berbau Islam semenjak runtuhnya Turki Utsmani harus dihilangkan, termasuk masalah bahasa. Oh jangan salah Pak, masalah bahasa ini perang beneran kita Pak, perang betulan. Bukan main-main masalah bahasa ini Pak. Makanya yang diserang oleh orientalis itu dua Pak, bahasa dan budaya. Jadi masuk mereka dulu dalam bahasa dan budaya. Mereka pegang dulu. Kalau sudah kuat bahasa dan budayanya, untuk merubah pola pikir orang muslim itu mudah katanya. Kita ambil contoh yang paling sederhana, yang ada dalam rumah tangga kita. Kalau kau tak belajar nak bodoh, itu cara orientalis merusak akidah kita. Betul apa tidak orang tak belajar itu bodoh? Saya kira Pak, semua sepakat dalam nalar logika, semua sepakat kalau tidak belajar mesti bodoh. Itu semua sepakat.
Kenapa sepakat Ustaz? Karena sudah menjadi sebuah tradisi dalam pikiran kita. Nak belajar, kalau tidak belajar mau takkan pintar-pintar kau nak. Padahal mohon maaf, yang memintarkan kita siapa? Allah, Pak. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau, niscaya engkau akan aku cerdaskan, kata Allah. Itu Allah yang kata, Pak, bukan kita. Pertanyaannya, dari bahasa yang tadi kira-kira bergeser tak akidah kita? Tanpa sadar kita terjerumus dalam kekufuran, tanpa sadar. Kalau kita mengimani bahwa betul-betul belajar yang mencerdaskan, rusak akidah kita sudah. Sebegitunya, Pak, yang disebut dengan akidah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, orang yang berakidah itu jalannya itu pelan-pelan, seperti berjalan di atas kaca atau paku. Jalannya pelan, sangat pelan, sangat pelan, sangat. Kenapa? Takut terjerumus dalam kekufuran. Kalau kufur ya habitat a'maluhum, habis semua dibakar oleh Allah. Satu kali kufur saja, Pak. Misal, yakin Bapak Ibu yang menyembuhkan penyakit Bapak Ibu, batuk Bapak Ibu itu paratusin. Tahu pil paratusin Bapak Ibu? Yakin Bapak Ibu paratusin itu yang menyembuhkan? Rusak akidah kita sudah. Rusak akidah kita sudah. Kita ambil contoh yang kedua. Belanja Bapak Ibu makan tanpa bismillah saja. Itu mati ketika makan tuh Bapak Ibu. Kata Tuhan, engkau makan bukan untukku, kata dia. Coba bayangkan Pak, seberapa besarnya pengaruh kalimat bismillah saja Pak. Kalimat bismillah. Nah, kembali kepada poin tadi Pak, ini sejarah. Orientalis merusak kita dari situ Pak. Sehingga mohon maaf, yang berbau Arab itu harus dihilangkan. Yang berbau Arab. Dan kapan masalah sholat ini baru dimasukkan? Itu baru Pak, baru pada abad ke-19, baru pada abad ke-20 orang mulai kenal. Oh, sembahyang itu sholat. Di dalam Islam sholat. Sholat itu diambil dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Sehingga sekarang Bapak Ibu bermunculan para sarjanawan muslim itu kemudian mengadopsi bahasa-bahasa Arab itu yang diindonesiakan itu banyak, bukan satu. Zakat, apa bahasa Indonesianya? Zakat bahasa Indonesianya apa Pak? Sedekah. Sedekah itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Zakat itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab juga. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Nah, yang sudah diindonesiakan. Dulu Pak, setelah runtuh Turki Utsmani, mereka lakukan konferensi. Konferensi itu Bapak Ibu merubah bahasa. Yang tadinya bahasa internasionalnya bahasa Arab dirubah ke dalam bahasa Inggris. Tempatnya di mana? Di Inggris. Semenjak saat itu yang namanya berbau Arab tinggalkan. Termasuk di Turki, azan harus pakai bahasa Turki, tidak boleh pakai bahasa Arab. Oh, itu nasionalisme tertinggi itu Pak. Makanya mohon maaf, Indonesia juga sempat ikut-ikutan Islam Nusantara. Oh Pak, itu proyek besar itu Pak. Kita tak bercerita ke situ. Nanti Kak, melencengnya jauh dari materi kita Bapak Ibu. Singkat cerita itu ya Pak ya. Jadi artinya apa perbedaan sholat dan sembahyang tadi? Itu sebenarnya bukan persoalan bahasa saja. Kalau kita mau runut daripada sejarah, begitu poin sejarahnya Bapak Ibu. Dikembalikanlah oleh sarjanawan muslim, yuk kita pakai bahasa sholat sajalah. Akhirnya dipakai bahasa sholat. Saya mau katakan sama Bapak Ibu semua, perang antara timur dan barat itu sampai kapanpun gak akan selesai itu Pak. Nanti kapan waktu kalau kita ketemu kita ceritakan. Itu yang pertama hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'alan nar. Hadis ini oleh sebagian ulama dikatakan palsu. Saya sejalan dengan ulama yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif jiddan, setara dengan hadis palsu. Artinya tidak usah dipakai dalam alasan, tapi kalau ingin dijadikan motivasi sekalipun silakan ambil motivasi, tapi jangan katakan kalau ini datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini hadis populer yang kedua nih Pak, sangat-sangat populer. Sumu tasihu, betul ya? Puasalah kalian, kata Nabi, kalian akan sehat.
Berarti kalau ada orang sakit di bulan Ramadan, wah berarti dia nih orang yang tidak berpuasa nih. Nggak ada gunanya puasa kalau begitu. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka Allah akan sehatkan kalian. Ada orang puasa Pak, bukan makin sehat makin sakit. Kira-kira yang salah siapa? Hadisnya atau orangnya? Ini kalau disandarkan begini mesti bingung kita semua Pak. Yang betul yang mana? Masa sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Kalau kita katakan hadisnya salah, masa Nabi salah? Kalau kita katakan manusia, masa manusia tidak bisa sakit? Serba salah Pak. Yang salah itu dalam memahaminya. Dalam memahaminya. Mungkin tidak Allah mensehatkan orang dalam berpuasa? Sekarang saya lihat Bapak. Salah seorang ulama dari Mesir, dokter dari Mesir, melakukan penelitian. Tidak usah jauh-jauh lah Pak Ustaz dari Mesir, dari Indonesia aja lah, oke. Dari Indonesia saja. Sebelum operasi disuruh ngapain kita Pak? Puasa. Satu Pak, nilai poin penting bagi kita kalau kita mau bertadabbur dengan kalimat tersebut. Kenapa kok puasa? Apa kaitannya dengan puasa? Secara kesehatan, aturan berpuasa yang dilakukan oleh baginda Nabi itu sudah sangat-sangat mensehatkan atau menyehatkan. Sudah sangat. Kata dokter dari Mesir itu, dipresentasikan di Amerika Serikat, diakui oleh beberapa ilmuwan dalam dunia kesehatan, memang puasa itu memberikan dampak positif pada kesehatan. Itu maksud hadis Pak, maksud hadisnya. Maka perbanyaklah kalian berpuasa. Nabi berpuasa setiap bulan berapa hari? 3 hari. Yang sahih hadisnya itu 3 hari setiap bulan. Oh yang lain daripada itu terserah, tambahan saja. Karena ada yang dhaif, ada yang palsu juga. Tapi yang lain yang paling sahih, Nabi berpuasa setiap bulan 3, kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Nabi pernah berpuasa hampir full. Tapi sebagian lagi mengatakan, dalam pandangan lain mengatakan, di bulan Sya'ban itu sebaiknya tidak usah berpuasa. Karena biar tidak nanti kebablasan, kesusahan ketika berpuasa di bulan, kecapean ketika di bulan Ramadan. Sebenarnya tak begitu Bapak Ibu, tidak begitu. Pemahamannya bukan seperti itu. Yang melarang berpuasa sebelum Ramadan atau setengah bulan sebelum Ramadan, karena Nabi pernah tidak puasa setengah bulan sebelum Ramadan. Bukan berarti karena capek, bukan. Itu buat-buatan aja itu. Yang kedua, Nabi pernah berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir full. Jawabannya sederhana, melatih sebelum datang 30 hari. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Saya lihatkan Bapak Ibu semua perkataan itu, betul apa tidaknya. Di dalam ayat Al-Quran, Allah kata kutiba alaikumusiyam, betul ya? Kata Allah, aku wajibkan kalian berpuasa. Bapak Ibu, dalam sejarah, puasa itu tidak langsung diwajibkan secara mutlak. Tidak diwajibkan secara mutlak. Bapak Ibu yang ingin bertanya, takutnya waktunya habis, saya tidak ini kan, yang mau tanya nanti angkat tangan aja Pak, langsung aja tak apa-apa ya, yang mau bertanya. Jelas tuh, silakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau mendengar bicara Ustaz tentang masalah hadis. Masalah? Masalah hadis. Aha. Hadis yang kita sekarang ini. Kami ini Pak, malam Kamis, sama Sabtu pagi ini memanggil Ustaz untuk ceramah. Untuk berceramah seperti ini Pak. Jadi kita tidak tahu mana yang palsu, mana yang sahih, Mana yang dhaif. Tapi karena masyarakat tadi menyampaikan, Ustaz menyampaikan, apa yang kita terima itu, artinya itulah kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa ini hadis palsu, ini hadis tidak palsu, ini hadis yang sangat tidak palsu. Contoh yang saya sampaikan tadi Pak, saya tanyakan sama Bapak tadi.
masalah sholat dengan sembahyang. Profesor Dr. Hamka membenarkan bahwa itu masih dipakai di Indonesia, bahwa sholat sembahyang itu masih banyak tentang Indonesia ini menyebut sembahyang, ada yang sholat. Nah, maka tadi bagaimana kita membedakan ini palsu, ini sahih, ini sangat tidak sahih, supaya kita tahu Pak. Jangan kita sampai di ceramah-ceramah ini terus kita benar. Masyarakat ini butuh pencerahan. Tidak tahu Pak mana salah. Baik. Nah, Siap. seperti ini salah siapa? Terima kasih. Baik, salah siapa? Ini kalimat akhirnya yang nggak enak nih. Ini salah siapa nih Pak? Ini yang paling nggak enak yang terakhir ini. Baik, tadi yang terakhir saya sampaikan tentang apa ya? Baru apa udah lupa? Apa nih? Yang terakhir tadi? Apa? Puasa sehat. Kita selesaikan dulu. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam hadis ini mengatakan puasalah kalian maka aku sehatkan. Hadis ini itu ada dua pandangan. Satu lemah banget, satu lemah saja. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kalau lemah banget ataupun lemah saja, kira-kira boleh diamalkan apa tidak? Kita mengikuti pemahaman ulama kita. Syekh Yasin Al-Padangi. Tahu Yasin Al-Padangi Bapak Ibu? Syekh Yasin Padang. Ulama yang sangat terkenal, tempat orang mengambil hadis. Ulama dunia ngambil hadis sama beliau. Orang Padang. Dari murid-murid beliau kita pelajari Bapak Ibu. Persoalan hadis dhaif dan hadis dhaif banget tadi sudah saya sampaikan, merujuk kepada pemahaman ulama salaf juga, bahwa tidak ada masalah kita mengambil faidah atau mengamalkannya. Artinya begini, betul atau tidaknya, hadis itu kalau kami kata hadis itu kalau kami berpuasa kami akan sehat. Itu motivasi bagi kita ambil keutamaan. Boleh, tidak ada masalah. Didorong dengan, mohon maaf, saat ini sudah didorong oleh penelitian ilmiah. Artinya ketika penelitian ilmiah mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu betul-betul sehat, secara tidak langsung itu sudah tergambar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Artinya apa kalau begitu Pak Ustaz? Kalau begitu boleh amalkan, silahkan. Silahkan beramal. Tapi kalau berdebat Pak Ustaz dengan orang, tidak usah dijadikan alasan. Terima saja, tidak apa-apa. Ya memang hadis itu dhaif, tidak apa-apa. Hadis itu dhaif. Tapi beberapa penelitian sudah mengatakan bahwa orang yang berpuasa betul-betul Allah sehatkan. Pertanyaannya, kalau dia sakit jantung Pak Ustaz, kemudian dia berpuasa kok tidak sembuh-sembuh, itu memang qadarullah, berarti itu sudah. Tidak, bukan begitu pemahamannya Bapak Ibu. Pemahamannya adalah tidak semuanya juga yang Allah sembuhkan, tergantung keinginan Allah dan keyakinan. Tapi Bapak Ibu, setinggi apa keyakinan kita itu tergantung pada iman kita masing-masing. Yakin kita Pak, kalau itu Allah bisa sembuhkan, pasti Allah sembuhkan. Tapi kalau kita tak yakin Pak, mohon maaf, tidak akan Allah sembuhkan. Tidak akan, orang kita tidak yakin kok. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, masalah hadis dhaif, hadis palsu, hadis lemah. Saya menyarankan nih Pak Ketua, mohon maaf nih Pak Ketua, saya sarankan satu, buatlah kajian hadis. Carilah ustadznya Pak, terserah siapapun, Doni Putra, Ustadz Samsul Arifin yang alumni hadis, Ustadz Ridho alumni hadis, siapa lagi, Ustadz Abdul Somad kalau dia mau. Itu kalau mau ya, kalau tak mau jangan dipaksa. Itu kalau beliau mau. Siapa Pak? Zul Henry Rais kalau mau, silahkan. Kajian-kajian hadis itu minta tolong sama mereka, sampaikan. Mohon maaf Pak, mohon maaf, saya berbicara apa adanya Pak, saya tak pandai tahan-tahan. Mohon maaf. Kekurangan kita di situ Pak. Kekurangan kita di situ. Saya bukan mau menjelekkan siapapun Pak, tapi mohon maaf, Nabi sendiri yang bilang, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu banyak orang yang menjual lisan demi mendapatkan keuntungan dunia. Paham maksud saya Bapak Ibu? Saya tak perlu jelaskan panjang lebar, karena ini tukang rekam ini sudah tahu betul nih Bapak Ibu. Karena kata Nabi, yang paling dikhawatirkan Nabi di akhir zaman itu bukan Dajjal. Bukan Dajjal, ulama su, orang alim yang buruk perangainya. Itu yang paling ditakuti Nabi Pak. Oh ini kalau dibahas ini Pak, Bapak Ibu habis kita.
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membahas khusus ulama su itu Pak, tidak selesai-selesai. Dan kami sudah keliling beberapa masjid Pak tentang ulama su ini, Nurul Yakin, Jami'atul Zahidin dan lain sebagainya, sudah kita bahas Pak. Rata-rata ketakutan Pak. Dan ini disampaikan oleh Nabi sendiri, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Kelak di akhir zaman, kata Nabi, ada du'atun ila abwabi jahannam. Kelak akan ada da'i-da'i yang mengajak ke neraka jahannam, kata dia. Oh, itu serap apa tak serap? Nah, satu. Langkah pertama satu. Hadirkan Ustadz kajian khusus tentang hadis. Nanti akan disampaikan sama ustadznya, akan disampaikan karakteristiknya Pak. Karakteristiknya. Oh, setelah disampaikan, kami Pak Ustadz, setelah disampaikan kami tidak tahu nih Pak Ustadz, masih belum mengerti juga karakteristik itu secara utuh. Oke, kalau memang masih belum tahu juga, maka kita Bapak Ibu, mauqif kita, tempat kita, bersandar kita kepada para ulama. Maksudnya bagaimana? Ada ustadz yang menyampaikan, misal seperti saya nih, ini kan jangan ditelan mentah-mentah dulu yang saya sampaikan ini. Saya katakan dalam hadis ini sumu tasihu. Kalau ada yang ragu dengan pernyataan saya nih, Bapak Ibu tanyakan. Misal Ustadz Zulhendri Rais, dikenal pakar hadis, misal tanya sama beliau, Ustadz betul enggak pernyataan sumu tasihu itu hadisnya dhaif? Oh, ada pandangan beliau yang lain, baik, bisa Bapak Ibu terima, ambil, tak ada masalah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Itu penting, jangan diadu. Yang masalahnya jangan diadu. Masalah sekarang ini pengaduan, diadu-adu. Nah, itu satu. Yang ketiga, kejujuran para dai. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, kejujuran para dai. Kadang ada dai yang disampaikannya, oh hadis ini palsu dah, tapi dia tak sampaikan pandangan yang lain. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita butuh yang itu Pak. Kita butuh yang itu. Sehingga dalam otaknya masyarakat itu Pak, mohon maaf, kalau sudah mazhabnya Syafi'i, berarti tidak ada mazhab yang lain. Itu salah besar. Anda mau berpegang dengan mazhab manapun silahkan. Mau mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, silahkan. Tidak ada persoalan. Yang menjadi masalah adalah Anda jujur. Kalau kita jujur Bapak Ibu, pasti kita bisa terbuka dengan pola pikir yang lain. Kita ambil contoh, ibu-ibu mazhab Syafi'i sholat, tiba-tiba di sampingnya ada orang yang sholat agak berbeda sedikit. Berbedanya mungkin tidak terlalu banyak, tapi pas pada ruku atau pada sujud misalkan. Selesai sholat, sesat sholat kau nih, sesat sholat kau nih, ulang balik kata dia. Ini yang kita maksud hari ini Bapak Ibu. Terlalu banyak. Karena mohon maaf, kita tak mampu berlapang dada. Kenapa kita tak mampu berlapang dada? Karena kurangnya pengetahuan kita. Satu, penyebab kedangkalan akidah. Satu, penyimpangan akidah. Di antara 5 poin, satu di antaranya kebodohan terhadap ilmu itu tadi Bapak Ibu. Itu yang ketiga Pak ya. Jadi tolong Pak Ketua bisa dihadirkan kalau memang ingin mengetahui kacanya. Dan Bapak Ibu mesti akan disampaikan. Dan terakhir Bapak Ibu yang keempat, sikap kita sebagai jamaah, kita semua, bukan ibu saja, kita semua. Sikap kita sebagai jamaah. Jangan dulu ditelan mentah-mentah yang disampaikan oleh ustadz itu. Kita telaah dengan baik. Kita telaah dengan baik. Oh, bisa kita terima dengan nalar, ambil. Oh, tak bisa kita terima, tidak masalah. Jangan disalahkan. Tapi yang kemudian, jika itu motivasi Bapak Ibu, jika itu motivasi, kita ambil contoh. Ini hadisnya sahih Pak, sahih banget. Kata Nabi, perempuan dilaknat oleh Allah kalau pergi ziarah kubur. La'anallah zawaratul kubur. Perempuan-perempuan yang ziarah kubur dilaknat. Hadisnya sahih loh Bapak Ibu. Sekarang saya tanya ibu-ibu belakang, mau ziarah lagi gak? Masih tetap mau ziarah gak? Masih, tapi dilaknat sama Allah mau? Mikir kan jadinya kan? Ini Bapak Ibu, hadis itu tidak satu. Hadis itu tidak satu. Karena Nabi lihat ada perempuan beguling-guling di kuburan Pak, beguling-guling dia Pak.
Nabi sedang jalan, ada perempuan berguling-guling di kuburan, meratapi meninggal suaminya sejadi-jadinya. Apa kata Nabi? La'anallah zawaratul kubur. Kata Nabi, perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan meratapi kematian dilaknat oleh Allah. Hadis lainnya ada, Pak. Datang Siti Aisyah. Siti Aisyah datang, ya Rasulullah, izin mau ziarah kubur. Siapa ziarah kuburnya? Ziarah kubur pamannya. Apa kata Nabi? Silahkan. Berarti boleh apa tidak perempuan berziarah? Yang dilarang apanya, Pak? Sampai di sini bisa dipahami. Coba kalau hadis ini, mohon maaf, kalau hadis ini kita telan mentah-mentah, ada enggak perempuan yang ziarah kubur? Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang perempuan yang tidak mau ziarah kubur, jangan Bapak salahkan. Tidak ada masalah, Pak. Sama hadisnya begini. Hadisnya begini. Sebelum kita tutup, hadisnya begini, Bapak Ibu. Perempuan itu sebaiknya sholatnya di rumah, bukan di masjid, di rumah. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa sebab. Ada sebabnya, ada. Seorang perempuan keluar rumah di malam hari dan di subuh hari, gelap, tempat jalannya itu jauh, tidak ada orang. Ini menjadi persoalan. Maka mohon maaf, ketika itu persoalan perempuan ini bukan persoalan biasa, kriminalisasi, pemerkosaan dan lain sebagainya. Apa kata Nabi? Sebaiknya perempuan sholat di rumah. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Karena ada perempuan yang mengatakan kepada Nabi, Nabi, rumah kami jauh dan gelap, kami takut Nabi. Apa jawaban Nabi? Sebaiknya perempuan sholat di rumah. Ini bukan berarti sholat di rumah itu lebih besar pahalanya daripada di masjid. Ingat sampai di sini, Bapak Ibu ya. Jangan pahami dulu begitu. Karena kalau kita pahamnya kayak tadi, selesai urusan, Pak. Perempuan tidak ada yang ke masjid. Kalau tak ada perempuan ke masjid kan lebih baik, Ustaz. Ada paham lain, ada. Paham yang lain mengatakan sholatnya perempuan di masjid itu fitnah. Makanya dikasih tirai. Itu bukan tanpa alasan, Bapak Ibu, pemberian tirai itu, Bapak Ibu. Karena takut terjadinya fitnah. Awak takutnya ada imam, Allahu Akbar, imamnya masih muda, di belakangnya itu di sop perempuan itu tak sengaja tirai terbuka sedikit, nampak anak gadis seorang, tak jadi sholat, imam itulah ganggu konsentrasinya. Aku baguskanlah bacaannya biar, mohon maaf, paling tidak tertarik anak itu. Dah lain kan tujuannya, Pak. Itu yang dimaksud fitnah tuh, Bapak Ibu. Dan kalau sholat perempuan sendirian dan ada satu orang di sini cuman sendirian, haram bagi dia berjamaah kecuali suami istri. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Atau adik-beradik kandung. Selain daripada itu tak boleh. Segitunya Nabi menjaga fitnah, Bapak Ibu. Segitunya Nabi menjaga fitnah. Artinya, Bapak Ibu, memahami hadis itu, ada hadis itu yang turun dengan sebab, sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebagian turun dengan sebab, sebagian turun tanpa sebab. Seperti tadi puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu, Pak, 3 tahapan kewajibannya itu ada 3. Satu, kata Nabi, ketika turun perintah ayat Al-Quran kutiba alaikumusiyam tadi, kata Nabi, kalian boleh pilih, mau pilih puasa atau pilih bayar fidyah. Satu. Yang kedua, turun perintah tadi sama, Pak, ayatnya sama, masih terusan. Kata Nabi, kalian puasa ya, kalau kalian tidak puasa kalian bayar fidyah saja. Tapi belum ada ancaman apapun dari Allah, belum ada. Yang ketiga, yang tidak boleh berpuasa itu cuma 2. Musafir, sakit, selesai. Sisanya wajib puasa. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. 3 tahap. Kenapa, Pak? Merubah dari puasa Asyura itu yang 1 hari ke 30 hari itu kaget, Pak. Kaget. Karena sebelum datangnya puasa Ramadan, itu puasanya Nabi Asyura. Puasanya apa? Tahu Bapak Ibu alasan kenapa Nabi puasa Asyura? Menandingi orang Yahudi. Kata Nabi, aku yang paling berhak atas Musa. Wa ana ahaqqu minhum. Saya lebih berhak daripada Yahudi itu terhadap Isa Musa. Jadi salah satu peringatan Nabi
dengan puasa Asyura itu memperingati Nabi Musa, dan Nabi Muhammad merasa lebih berhak. Kenapa? Karena dia Nabi. Sehingga Bapak Ibu, sebelum datangnya bulan Ramadan, puasa Nabi puasa Asyura. Setelah datang Ramadan, barulah kemudian Nabi perintahkan untuk berpuasa, meskipun dengan 3 tahapan. Tahapan pertama boleh pilih, mau puasa atau mau tidak terserah. Yang kedua, tidak usah kalian berpuasa, tidak apa-apa, tetapi membayar fidyah itu kewajiban. Yang ketiga kata Nabi, yang ketiga itu Bapak Ibu, barulah kemudian yang tidak boleh berpuasa cuma 2. Orang sakit dan musafir. Itu pun bukan tidak boleh berpuasa, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Tapi kalau dia selesai Ramadan harus ganti, wajib ganti. Kalau dia tidak ganti, dia harus bayar fidyah. Tapi Bapak Ibu, dalam pandangan ulama berurutan, puasa dulu dia. Jangan tiba-tiba aku tidak sanggup lah puasa, aku bayar fidyah aja. Salah Pak, harus puasa dulu mengganti. Baru kalau sudah sakit terus sampai 4 tahun sakit, barulah kemudian dibenarkan untuk membayar fidyah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Enggak ada? Aman? Goyang juga kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 2 hadis pagi ini sudah kita sampaikan. Satu, man fariha bidukhuli Ramadan. Yang kedua, sumu tasihu. Artinya dari 2 hadis yang saya sampaikan tadi, yang pertama, kalau saya Bapak Ibu berpendapat bahwa hadis yang pertama tadi bukan hadis tapi hadis palsu, tapi kemudian Bapak Ibu pada hadis yang kedua itu hadisnya dhaif, boleh saja jika Bapak Ibu ingin mengamalkan daripada hadis-hadis tersebut. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan ada faidahnya bagi kita, mudah-mudahan bisa semakin menambah keimanan dan pengetahuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyi'il khuluq. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ya Rahman ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.